Kalau kalian dengar kata sumber daya alam, apa yang kalian pikirkan? Gunung, pantai, lautan? Sebenarnya lebih kompleks dari itu. Apa aja sih sumber daya alam itu dan bagaimana potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia? Kita akan bahas lengkapnya di video kali ini. Hai, perkenalkan aku Prasinta dan di video kali ini kita akan membahas materi PS kelas 8 bab yang pertama di part pertama, yaitu kondisi geografis dan pelestarian sumber daya alam. Tapi di part ini kita akan lebih fokus ke keragaman alam Indonesia dan pemanfaatan sumber daya alam. Kita langsung masuk ke pembahasannya. Kalau kita bahas sumber daya alam, kita pasti ingatnya gunung, ya kan, pantai, terus lautan, batu bara. Tapi sebenarnya sumber daya alam itu apa sih? Kenapa itu disebut sumber daya alam dan gunanya apa? Jadi dapat disimpulkan bahwa sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di bumi ini yang tujuannya itu untuk memberikan manfaat kepada makhluk hidup. Jadi yang namanya sumber daya alam itu adalah keadaan apapun yang ada di alam ini yang memberikan manfaat. Kalian tahu nggak kalau sumber daya alam itu terbagi dalam beberapa jenis? Kalian masih inget nggak? Mungkin kalian ada yang ngomong diperbarui, tidak diperbarui, hayati, dan non-hayati. Nah, kita akan bahas satu-satu. Jadi ada dua jenis, yaitu berdasarkan sifatnya dan berdasarkan asalnya. Berdasarkan sifatnya, sumber daya alam itu dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Namanya diperbarui berarti dapat didaur ulang atau ketersediaannya di alam ini nggak terbatas. Contohnya apa sih? Contohnya yaitu hewan, karena mereka bisa berkembang biak. Yang kedua ada tumbuhan, ada tanah, ada udara, air. Nah, itu adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui. Terus kebalikannya tidak dapat diperbarui, pasti dong berarti ketersediaannya itu terbatas dan nggak bisa didaur ulang. Contohnya apa sih? Contohnya yaitu gas alam, minyak bumi, emas, timah, tembaga, batu bara, besi, dan masih banyak lagi. Jadi kalau tidak diperbarui ini, kita harus bisa memanage atau mengatur biar sumber daya alam ini nggak terus-terusan habis. Misalnya emas nih, banyak banget orang-orang yang pakai emas, yang menambang emas untuk perhiasan, untuk investasi. Nah, padahal emas ini kalau digali terus bakalan habis, sehingga kenapa? Harganya mahal. Yang kedua adalah sumber daya alam berdasarkan asalnya, yaitu ada hayati dan non-hayati. Hayati berarti hidup. Maksudnya apa sih? Jadi sumber daya alam hayati itu adalah sumber daya alam yang berdasarkan dari makhluk hidup. Makhluk hidup itu apa aja? Ada hewan, ada tumbuhan, dan ada manusia. Tapi sumber daya alam itu manusia nggak tercakup ya, karena apa? Karena manusia itu nanti masuk ke sumber daya manusia. Jadi berasal dari tumbuhan atau hewan ya, misalnya nih ada padi, ubi, ikan, harimau, naga. Emang ada ya naga? Ya pokoknya dari hewan atau tumbuhan lah ya. Tapi kalau non-hayati berarti bukan berasal dari makhluk hidup. Non ya. Maksudnya apa sih non-hayati? Ya kayak tadi yang tidak dapat diperbarui, mayoritas kayak emas, matahari, air, tambang. Air tadi kan dapat diperbarui, tapi dia kan tidak hidup. Jadi dia masuknya ke non-hayati. Jadi diingat ya, hayati itu berasal dari makhluk hidup, yaitu hewan atau tumbuhan, dan non-hayati adalah tidak berasal dari makhluk hidup. Tadi kita udah bahas di depan bahwa sumber daya alam Indonesia itu melimpahkan ya, ada gunung, ada lautan, ada pantai. Pantai juga banyak banget ya, di Bali banyak pantai, di Jawa banyak pantai, Kalimantan, Sumatera, Maluku, Papua, semuanya itu banyak. Tapi sebenarnya potensi kita itu ada di mana sih Indonesia itu, dan manfaatnya itu apa aja? Yang pertama adalah sumber daya alam hutan. Hutan di Indonesia itu banyak banget, dan yang paling besar ada di Kalimantan. Indonesia ini disebut sebagai paru-paru bumi. Karena apa? Karena Indonesia adalah merupakan salah satu negara yang menyumbang oksigen terbanyak di dunia. Bayangin aja, kita tiap hari menghirup oksigen secara gratis. Seluruh orang di bumi ini menghirup oksigen. Tapi oksigen yang paling besar menyumbang untuk bumi ini adalah di Indonesia. Yang kedua adalah sumber daya alam laut. Kita pasti pernah dengar bahwa Indonesia adalah negara maritim.
negara yang memiliki banyak laut. Karena setiap pulaunya itu dipisahkan oleh lautan kan. Sehingga laut ini banyak potensinya nih, mulai dari ikannya, itu kita bisa memperoleh sekitar 6 juta ton per tahunnya. Wow, lumayan tuh ya. Jadi nggak heran budidaya ikan di Indonesia ini sangat bermanfaat ya, mulai dari dalam negeri sendiri maupun diimpor ke luar negeri. Selain itu, sumber daya lautnya sama di pantai itu juga menarik banyak wisatawan untuk hadir ke Indonesia. Sehingga kalau kita banyak menarik wisatawan, banyak membuka tempat-tempat pariwisata, perekonomian daerah pun akan semakin meningkat. Selanjutnya adalah sumber daya alam batu bara. Kalian tahu nggak sih, Indonesia itu penghasil batu bara terbesar kelima di dunia. Dan tempatnya yaitu di Kalimantan. Dan menurut data nih, Kalimantan menyimpan cadangan batu bara sebesar 25,84 miliar ton batu bara. Bayangin sebanyak itu, sehingga batu bara ini sangat bermanfaat untuk kesejahteraan Indonesia ya, mulai dari jadi sumber bahan bakar listrik, terus bisa jadi sumber industri, misalkan industri kertas, industri baja, aluminium, dan lain-lain. Jadi dengan begitu perekonomian Indonesia pun akan semakin meningkat. Dan selanjutnya adalah sumber daya alam gas. Jadi Indonesia itu memiliki cadangan gas sampai 2,8 triliun meter kubik. Jadi banyak banget ya, dan sebenarnya manfaat dari gas ini apa sih? Jadi gas ini bisa digunakan untuk bahan bakar pembangkit listrik tenaga gas atau uap. Selain itu, gas juga bisa digunakan untuk kebutuhan hotel, restoran, dan lain-lain. Terus sumber daya alam gas itu juga untuk bahan baku pabrik pupuk, obat-obatan, plastik, cat, dan lain-lain. Jadi sangat membantu produksi di Indonesia. Jadi nggak heran ya kalau Indonesia tuh kaya banget, dan kalian bisa lihat di gambar itu adalah tabel persebaran sumber daya alam di Indonesia. Mulai dari Kalimantan yang punya hutan, gas alam, batu bara, sampai Sumatera, Jawa Tengah, Jawa Timur, Riau, Maluku, Papua, dan Sulawesi. Sebenarnya ini hanya beberapa aja yang terbesar, tapi banyak banget daerah-daerah lain yang memiliki potensi sumber daya alam yang juga melimpah loh. For your information juga, Indonesia juga merupakan pemilik sumber daya alam nikel terbesar di dunia. Jadi buat yang belum tahu, nikel itu bahan baku industri baterai dan pengembangan mobil listrik. Jadi waktu itu Pak Jokowi sempat berkunjung ke pabrik Tesla, kalau kalian tahu mobil Tesla listrik tuh ya, dan nemui Elon Musk. Nah di situ Pak Jokowi bilang untuk bisa menginvestasikan teknologi ataupun inovasi yang bisa menarik untuk pengembangan pabrik Tesla di Indonesia. Karena Indonesia itu memiliki sumber daya alam nikel yang banyak. Jadi nggak heran kalau di Indonesia sekarang udah mulai banyak mobil listrik yang tersebar ya di masyarakat. Fauna juga bisa berkembang dengan baik. Kita juga sebuah kepulauan, sehingga setiap pulau itu memiliki perairannya sendiri, memiliki keunikan tanaman, hewan, dan sumber mineralnya masing-masing. Apabila kalian masih ada yang belum jelas, kalian bisa langsung tanyakan di kolom komentar, dan jangan lupa untuk mengerjakan soal-soal yang ada di link description box. Sekian untuk video kali ini, kita akan bahas next-nya tentang sumber daya manusia dan perannya bagaimana sih di masyarakat. Akan bahas lengkapnya di video selanjutnya. That's all for today. Thank you for watching dan see you next time.